Perjalanan Tri Sutrisno, dari kurir perang hingga tokoh yang disegani para pejabat negeri. Beliau bahkan pernah dijuluki wakil presiden yang tak diinginkan, namun kehendak ABRI mengalahkan pilihan Soeharto. Mari kita bahas secara menyeluruh mengenai sosok unik ini. Nama Tri Sutrisno sudah tidak asing lagi di lingkungan militer dan dunia politik Indonesia. Ia lahir pada tanggal 15 November 1935 di Gang Genteng Bandar Lor, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Surabaya, Jawa Timur, dari pasangan Subandi dan Mardiah. Keluarganya tinggal di rumah sederhana berlantai tanah, seluas sekitar 40 meter persegi, yang menjadi tempat tinggal bagi 5 orang, ayah, ibu, Tri, serta 2 adik perempuannya, Siti Aminah dan Sri Wahyuni. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, situasi di Surabaya menjadi tegang akibat kedatangan pasukan sekutu yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda. Untuk menghindari konflik yang semakin meluas, keluarga Tri mengungsi ke Kabupaten Mojokerto pada 20 September 1945 dengan menyewa kereta api barang. Pada usia 10 tahun, Tri mulai membantu pasukan Republik Indonesia di wilayah Pegunungan Kemuning, Mojokerto. Ia mengantar beras dari petani lokal dan obat-obatan untuk tentara yang bertempur melawan Belanda selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947, saat berusia 12 tahun, ia diangkat sebagai kurir khusus untuk Batalion 3 Tentara Keamanan Rakyat Wilayah Ponorogo yang dipimpin Letnan Kolonel Suprapto Sukowati. Tugasnya mencakup pemantauan gerakan pasukan musuh, memberikan informasi mengenai warga lokal yang dapat dipercaya atau dicurigai bekerja sama dengan Belanda, serta melaporkan kondisi cuaca yang memengaruhi pergerakan pasukan. Kegiatan pengawasan dilakukan di wilayah Pantura Jawa Tengah, dari Kecamatan Kembang Arum hingga Kecamatan Jati Kudus. Selain tugas intelijen, ia juga mengantar persediaan makanan dan obat-obatan ke pos-pos Republik seperti Pos Karangawen, Pos Juawiring, dan Pos Gebok. Selama menjalankan tugasnya, ia hampir 3 kali ditangkap pasukan Belanda, dengan setiap misi memiliki cerita tersendiri. Yang pertama, misi mengantar obat dan surat rahasia. Pada 23 Juni 1947 sekitar jam 9 pagi, Tri kecil membawa paket berisi 20 kotak obat penisilin, 5 kaleng baterai lampu senter, dan surat rahasia dari Komando Daerah Militer E6 untuk Komando Pasukan Kudus. Dalam perjalanan dari Pos Demak ke Pos Karangawen, saat memasuki Desa Karangawen dekat jembatan penghubung Desa Karangawen dan Kedunguni, ia melihat 3 mobil truk dan 2 kendaraan lapis baja milik pasukan Belanda yang sedang patroli. Ia menyembunyikan paket di bawah tumpukan jerami di halaman belakang rumah Pak Suroso, seorang petani yang dipercaya pasukan Republik. Setelah itu, ia mengambil beberapa kayu dan berjalan seolah mencari kayu bakar untuk ibunya. Saat dihentikan prajurit Belanda, ia menjawab pertanyaan dengan bahasa Jawa lokal Mojokerto. Hampir 15 menit diperiksa tanpa ditemukan hal mencurigakan, prajurit Belanda pergi karena mengira dia hanyalah anak kampung yang bodoh. Setelah itu Tri pun melanjutkan misinya dan berhasil membawa paket sampai tujuan. Kedua, misi menyerahkan laporan dan peta tangan. Pada 15 Agustus 1947 kira-kira jam 3 sore, Tri mendapat tugas mengirimkan laporan tertulis dan peta tangan mengenai posisi pasukan Belanda di Pelabuhan Tanjung Karang. Ia memilih melalui jalan setapak dan semak belukar, serta lahan sawah demi menghindari jalan raya yang dikontrol ketat oleh musuh. Ketika berada sekitar 500 meter dari jalan raya Kudus Pati, ia berhenti untuk istirahat dan mengamati situasi sekitar. Tak lama kemudian, 2 prajurit Belanda mendekatinya sehingga ia harus merangkak ke selokan kecil dan melewati semak belukar untuk menghindari kejaran. Setelah beberapa jam melewati medan sulit, ia berhasil mencapai wilayah Republik di Desa Juwiring. Badan dan wajahnya penuh lumpur, rambut kusut, serta pakaiannya sobek akibat gesekan rerumputan berduri dan cabang kayu hingga hampir tidak dikenal. Ia menjelaskan identitasnya dan menunjukkan tato bintang kecil di telapak tangan sebagai bukti keanggotaannya. Barulah dia dipersilahkan masuk untuk memberi laporan serta menyerahkan peta tangan tersebut. Dan yang ketiga, misi memantau rombongan militer Belanda. Pada 7 Oktober 1947 sekitar jam 7 pagi, Tri ditugaskan memantau rombongan militer Belanda yang bergerak dari Semarang ke Kendal berdasarkan informasi agen intelijen. Tugas yang sangat berbahaya bagi anak seusianya, namun tetap dia jalankan. Tri mulai mengamati dari tepi jalan raya dekat Desa Kedung Banteng dan mencatat jumlah kendaraan serta jenis senjata di buku catatan kecil. Saat beberapa prajurit melihatnya dan mendekatinya, ia menyembunyikan buku di dalam pakaian dan berlari ke arah pantai sejauh 800 meter untuk bersembunyi di balik bebatuan besar yang tertutup rumput tinggi dan semak belukar.
Sekitar 10 prajurit Belanda bahkan menggunakan anjing pelacak untuk mencarinya. Selama pencarian berlangsung, ia tidak bergerak dan menutupi hidung serta mulut dengan pakaian agar baunya tidak tercium anjing pelacak. Setelah sekitar 1 jam pencarian tanpa hasil, prajurit Belanda pergi dan ia kembali ke markas untuk melaporkan informasi yang telah dia kumpulkan. Menuju karir militer setelah kemerdekaan. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara penuh melalui Perjanjian Rumroyen pada 27 Desember 1949 di Den Haag, setelah sebelumnya ada Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Keluarga Tri kembali ke Surabaya pada bulan Januari 1950 menggunakan kereta api penumpang pertama yang beroperasi setelah konflik berakhir. Tri melanjutkan pendidikan yang terhenti akibat perang dengan mendaftar ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Surabaya di Jalan Gubeng. Ia menyelesaikan pendidikan dengan prestasi cukup baik dan pada tahun 1956 memutuskan mendaftar ke Akademi Militer untuk menjadi perwira. Awalnya, ia mendaftar ke Akademi Teknik Angkatan Darat di Bandung, tetapi gagal tes fisik karena tubuhnya penuh bekas luka perang. Namun, ia mendapatkan kesempatan tes ulang pada tahun 1959 setelah menerima rekomendasi tertulis dari Maijen GPH Jatikusumo, Panglima Kodam 3 Siliwangi yang mengenal bakat dan pengalaman Tri sebagai kurir perang. Pada 15 Agustus 1959, Tri berhasil lulus dengan predikat cukup baik dan mendapatkan pangkat Letnan II Zeni Angkatan Darat. Kisah kedekatan Tri dengan Soeharto dimulai pada tahun 1962. Saat operasi pembebasan Irian Barat, Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Mandala, dan Tri adalah salah satu perwira yang melayani di bawah komandonya. Pengalaman itu menjadi awal dari kepercayaan yang kemudian mengantar Tri menjadi ajudan Presiden pada 1974-1978. Selama menjabat sebagai ajudan, Tri memperoleh kepercayaan penuh dari Soeharto, bahkan beberapa kali sang presiden menolak usulan promosi agar Tri tetap menjaga posisinya. Setelah masa jabatan sebagai ajudan berakhir, karir militer Tri meroket. Ia menjabat sebagai Kasdam, Pangdam, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, hingga menjadi Panglima ABRI pada 1988-1993. Kontroversi pencalonan Wakil Presiden, saat pilihan Soeharto bertabrakan dengan keinginan ABRI. Tri Sutrisno pernah dijuluki sebagai wakil presiden yang tak diinginkan, namun kehendak ABRI mengalahkan pilihan Soeharto. Pada tahun 1993, saat akan memilih wakil presiden, Soeharto awalnya lebih memilih B.J. Habibie. Karena visi Soeharto saat itu untuk membawa Indonesia maju melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempercepat pembangunan nasional. Habibie, yang dikenal sebagai insinyur penerbangan berprestasi dengan latar belakang pendidikan dan karya-karya spektakuler yang sudah teruji baik di Jerman maupun di Indonesia, dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengawal visi tersebut. Di samping itu, alasan Soeharto memilih B.J. Habibie, salah satunya untuk mempererat hubungan dengan umat Islam. Sebagai Muslim yang taat, Habibie dekat dengan tokoh dan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah, karena Habibie aktif mendukung pembangunan masjid dan sekolah Islam. Namun, kalangan ABRI lebih memilih Tri Sutrisno. Karena sebagian besar perwira khawatir jika posisi wakil presiden dipegang oleh orang non-militer seperti Habibie, pasti tidak akan memahami kepentingan militer yang saat itu sedang berjaya. Situasi berubah drastis ketika Letnan Jenderal Harsudiono Hartas, Kepala Staf Sosial Politik ABRI, secara tegas mengumumkan dukungan ABRI kepada Tri saat ditemui wartawan. Berita ini langsung menyebar dan membuat Soeharto berada dalam situasi fait accompli, atau sesuatu yang terlanjur terjadi dan sulit diubah. Di mana saat itu Soeharto sangat bergantung pada ABRI karena telah menjadi tulang punggung selama rezimnya. Itu sebabnya Soeharto dengan terpaksa menerima keputusan tersebut untuk menjaga stabilitas dan menghindari perpecahan. Karena perubahan pilihan ini, media menyebut Tri sebagai wapres yang ditukar. Setelah menjabat wakil presiden periode 1993 hingga 1998, Tri menjadi salah satu penopang utama kekuasaan Soeharto. Ia konsisten mendukung dui fungsi ABRI. Namun, pada akhir masa jabatan, Indonesia menghadapi tantangan besar, krisis ekonomi dan politik tahun 1997 hingga 1998 yang memicu gerakan reformasi di seluruh negeri. Masyarakat mulai mengkritik dominasi militer dalam pemerintahan, dan tekanan untuk mengubah sistem semakin besar. Ketika Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, masa jabatan Tri sebagai wakil presiden juga berakhir. Setelah runtuhnya Orde Baru, Tri tidak lagi menjabat di pemerintahan tinggi. Namun, ia tetap aktif dalam kegiatan sosial dan kelembagaan,
serta sering dimintai pendapat tentang sejarah politik dan peran militer di era pasca reformasi. Ia memberikan kontribusi penting dalam membahas bagaimana Indonesia bisa berkembang menjadi negara yang lebih demokratis. Bahkan Presiden Prabowo Subianto secara terbuka pernah menyebut Tri Sutrisno bukan sekadar senior yang harus dihormati karena kedudukannya, namun juga sebagai orang tua kami, pembimbing kami, sekaligus tokoh bangsa. Ungkapan ini mencerminkan betapa pengaruhnya Tri Sutrisno di dunia militer maupun politik. Tri Sutrisno wafat pada 9 Juni 2021 di Jakarta pada usia 85 tahun. Meninggalnya beliau mengingatkan kita akan pentingnya memahami dinamika kekuasaan di masa lalu, serta bagaimana tokoh-tokoh seperti dia berperan dalam membentuk Indonesia yang kita kenal hari ini. Nah, setelah ini, kita akan membahas sepak terjang Tri Sutrisno selama berdinas di dunia militer, dan isu pelanggaran HAM apa saja yang dikaitkan dengan dirinya, dan mengapa dia dikenal sebagai sosok yang tegas, hingga disegani hampir semua pejabat yang ada di Republik ini. Untuk itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar jangan ketinggalan berita selanjutnya.